yang masuk ke kategori remaja adalah hula-hula. Oke. Es krim ini itu sudah ada sebelum Campina itu diadakan, Mas. Pertama, quality. Kita nggak pernah main-main sama quality. Kita nggak pernah kompromi dengan quality. Kita nggak pernah menurunkan kualitas hanya untuk ketemu murah, harga murah dan lebih terjangkau. Halo Sobat Brand, jumpa lagi dalam program Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel. Oke Sobat Brand, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar produk yang saya yakin Sobat Brand semuanya menyukai nih dengan produk yang satu ini gitu ya. Produk es krim. Dan di luar sana banyak sekali merek es krim gitu ya. Namun saya yakin merek yang satu ini Sobat Brand semuanya sudah tidak asing karena merek ini hadir sejak tahun 1972 menjadi salah satu pelopor es krim di Indonesia gitu ya. Lahir tepatnya di kota Surabaya, merek ini sudah menjadi salah satu pilihan dari sekian banyak merek es krim di luaran sana. Merek apakah itu? Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa Pak Yoga. Hai, Selamat datang Pak Yoga. Terima kasih. Senang sekali bisa diundang ke sini, ke Info Brand. Selamat siang, saya Harbindra Yoga Prasetya dari Campina. Bisa dipanggil aja saya Yoga. Di Campina, merek es krim ini, saya berkarya sebagai e-commerce and CRM manager. Dari perusahaan ini pun sudah sangat mature sebenarnya, karena sudah hadir dari tahun 72 sehingga tahun 2025 ini kita akan berusia 53 tahun, tanggal 22 Juli yang akan datang gitu. Senang sekali bisa diundang ke acara Brand Talk dari Info Brand ini. Baik, Sobat Brand, demikian tadi ya perkenalan kita dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, dan brandnya adalah Campina. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yoga bahwa Campina ini sudah berusia 53 tahun. Tahun ini 53 atau tahun ini 54, Pak? Nah, itu tadi. Tahun ini 53 ya? Tahun ini 53 ya, tahun. Sudah lebih dari setengah abad, Pak. Lebih. Yes. Dan sekarang ini es krimnya masih eksis dan masih menjadi salah satu pemain utama, Pak. Kalau bisa dikatakan itu, Pak ya. Betul. Ya. Oke, itu tadi mengenai seputar perusahaannya ya Pak ya. Yang lahir sejak tahun 1972 dan sekarang masih eksis. Namun barangkali Sobat Brand itu perlu update, Pak. Sekarang ini kategori produknya ada apa aja sih, Pak? Oke. Jadi kalau menilik dari istilah sekarang kayak Campina kan udah tahun 72 sudah hadir gitu. Ya. Mungkin dari zaman dulu itu kayak startup gitu ya, Mas. Zaman itu perusahaan rintisan yang akhirnya berkembang sampai sekarang, dan akhirnya IPO di tahun 2017 kemarin. Dan sebenarnya Campina ini melayani pasar yang sangat luas ya, dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa, sampai keluarga, dan dari segmen bisnis juga gitu loh. Jadi mau es krim yang untuk kalangan usia berapa itu kita sediakan, Mas. Kayak gitu. Terus ada apa aja ya di Campina? Nah, jadi kalau di segmen anak-anak kita ada es krim dari Nickelodeon dan dari Disney Marvel. Kita bekerja sama dengan mereka. Terus kemudian sebenarnya pasar yang paling gemuk itu sebenarnya adalah pasar remaja dan anak-anak sebenarnya, kan anak-anak yang sedang bertumbuh menuju dewasa itu juga butuh asupan nutrisi dan kalsium dari susu, dan es krim kita itu kaya akan susu tentunya. Karena kita punya es krim itu padat. Jadi padat itu karena kandungan susu lebih banyak dibanding kandungan udara, ceritanya seperti itu. Jadi kalau di segmen remaja kita sebenarnya cukup banyak juga ya. Salah satunya adalah yang masuk ke kategori remaja adalah hula-hula. Es krim ini itu sudah ada sebelum Campina itu diadakan, Mas. Es krim yang mana? Hula-hula. Jadi hula-hula itu es krim dengan rasa asli Indonesia, dengan 3 rasa sekarang. Yang stick itu ada kacang hijau, tapi ketan hitam, dan alpukat dengan nata de coco. Nah, es krim ini
sudah ada dari tahun 72 Oke. dan sampai sekarang itu masih diproduksi dengan cara dan resep yang sama. Jadi masih pakai santan asli, bukan santan yang udah jadi gitu ya. Jadi dari factory kami ada instalasi khusus yang namanya tempat untuk pemrosesan santan, Mas. Jadi saat itu santan kelapa diproses dari santan, dan saat itu juga pakai untuk produksi hula-hula. Karena itu sampai sekarang es krim ini tetap digemari lintas generasi ya. Jadi kan es krim ini untuk anak muda, tapi juga terutama yang angkatan saya misalnya itu juga masih ingat sampai sekarang kayak gitu. Salah satunya seperti itu. Ya, oke, Bapak tadi juga menyinggung mengenai jadi ada beberapa segmen yang disasar oleh Campina ini gitu Pak ya. Bapak tadi juga menyebutkan bahwa di produk hula-hula itu adalah segmen yang paling menarik itu Pak ya. Paling banyak diminati itu adalah anak-anak dan remaja dengan produk hula-hulanya itu tadi. Nah, kalau segmen yang lain Pak? Jadi dewasa pun juga kita layani juga. Kita ada es krim dengan namanya cashew nut. Itu ada dalam SMC, hadir dalam kemasan 90 mili. Dan juga untuk keluarga tentunya ya yang paling sering dilihat ya kalau kita supermarket segala macam, ada yang 700 mili atau take home. Family pack ada yang 350 mili. Kita juga hadirkan varian baru cookie creamy di tahun ini. Terus kemudian di segmen yang dewasa mungkin lebih ke bisnis juga masuk, itu kita juga sediakan es krim ukuran 5 liter Mas, dan 8 liter jadi gede. Yang ukuran besar, dan kita juga tidak menyangka kalau di e-commerce ini adalah varian es krim yang paling digemari. Jadi ada cerita uniknya itu pada saat pandemi ya kan. Pada saat pandemi itu kan kayak toko banyak yang tutup dan segala macam, terus penjajah es krim keliling nggak bisa masuk ke perumahan karena lockdown dan segala macam. Dan kemudian es krim ini jadi salah satu pilihan untuk diberikan ke anggota keluarga yang melakukan semuanya di rumah. School from home, work from home dan segala macam ya kan. Dan itu dipesan lewat e-commerce atau lewat Gojek dan segala macam. E-hailing lah kita sebut kategori seperti itu. Terus konsumsinya pun switching dari yang es krim kan dikonsumsi pada saat ada acara ya. Ada acara ulang tahun lah, jadian, promosi, naik pangkat dan segala macam. Nah, pada saat pandemi itu switching ke stocking. Nah, jadi si keluarga ini membeli es krim dalam ukuran gede, dan jadi mereka tahu itu berapa Pak? 5 liter dan 8 liter. Ada pilihan. 8 liter, Paling gede 8 liter. Bagus. Jadi es krim ini itu disimpan, dan pada mungkin satu sore lah ya, setelah semua aktivitas selesai, itu disajikan ke keluarga dan segala macam. Dan itu sampai sekarang, dan itu cukup apa ya, jadi tulang punggung untuk kategori home delivery. Jadi kalau di Campina, karena saya handle e-commerce dan CRM, salah satu unit bisnis yang saya kelola adalah home delivery atau direct to consumer. Jadi konsumen bisa pesan atau mengontak kita dari online dan offline, WhatsApp, telepon, terus kemudian e-commerce, e-hailing kayak Gojek dan Grab, atau kayak O2O, Klik Indomaret dan Alpha Gift dan yang lain-lainnya, dan bisa pesan untuk dikirimkan ke rumah dengan coverage area di Pulau Jawa. Itu yang jadi mungkin jadi game changer juga buat kami itu pada saat pandemi. Kayak momentum lah ya. Jadi game changer, jadi salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Campina juga. Jadi pada saat itu ingin memenuhi kalau bisa dikatakan keinginan atau kerinduan gitu ya, masyarakat akan es krim, namun tidak bisa pergi kemana-mana gitu Pak. Mereka bisa home delivery, dikirimkan ke rumah seperti itu. Dan itu produk itu sampai sekarang masih ada? Masih ada. Jadi pun saya bisa sebutkan kalau untuk home delivery, untuk yang dikirim ke rumah, yang paling digemari yang ukuran take home atau family pack yang besar. Jadi memang sampai sekarang itu konsumsinya masih mengarah ke stocking. Bagus. Jadi beli bukan, ya ada juga pembelian di produk kita yang impulse atau stick, cup atau cone, terus kemudian yang take home kecil 350 ml 700, tapi paling besar transaksi itu datang dari si es krim yang buat stocking ini, 5 liter dan 6 liter.
bagus. Pak, menarik Pak. Tapi kalau ngomongin es krim itu kan cepat meleleh Pak ya. Nah, kalau dikirim ini gimana sih prosesnya sehingga memastikan produk ini sampai di pembeli ini masih tetap utuh gitu Pak? Yes. Jadi kita sudah packing es krim itu dengan pendingin dan segala macam. Nah ini kan kalau untuk Jabodetabek, Bandung, Surabaya itu kita lengkapi dengan dry ice, dan itu kayak suatu hal yang boleh dibilang mandatory dan hygiene factor kita. Jadi kita nggak main-main dengan pakai ice gel dan segala macam, karena tidak bisa menjamin si es krim ini akan sampai dalam kondisi masih fresh beku di konsumen. Nah kalau di kota-kota kayak Yogyakarta misalnya atau Klaten, mana lagi Semarang dan segala macam, Solo, itu kita kirim dengan mobil home delivery kita Mas. Bukan mobil home delivery, mobil pengiriman reguler kita. Kalau lihat mobil pengiriman yang ngirim ke toko-toko, nah kita kirim bersama dengan itu. Jadi nggak ada dry ice-nya di dalam, nggak ada pendingin, tapi kita jaga karena masuk ke box-nya, box mobil itu, jadi ya tetap beku sepanjang berjalan, bahkan sepanjang hari, karena ya kita pakai pendingin situ. Pak, masih seputar home delivery lagi. Tadi kan di awal saya singgung bahwa Campina ini lahir pada tahun 1972 di Surabaya itu Pak ya. Seiring perkembangan bisnisnya, Bapak tadi juga menceritakan sudah ada home delivery yang hampir di Pulau Jawa lah ya. Dikirimnya itu dari mana, dan itu dari gudangnya atau pabriknya sekarang ini sudah ada berapa sih Pak Campina itu? Kalau pabrik sekarang baru satu di Kota Surabaya. Di Kota Surabaya kita baru saja lakukan perluasan pabrik. Jadi kapasitas produksi juga meningkat. Berapa Pak kapasitas produksi Pak? Saya harus cek lagi sih. Karena untuk tambahan yang baru ini ya. Terus kemudian pengiriman dilakukan dari mana? Nah, pertanyaan bagus Mas. Kita itu punya 30 kantor perwakilan sekaligus gudang di Pulau Jawa. Jadi dari kota Serang sampai Banyuwangi, itu di kota-kota besar dan kayak second tier city-nya itu bisa kita cover. Di situ. Jadi pengirimannya dilakukan dari mana? Ya bukan dari Jakarta dikirim ke Klaten atau ke mana? Surabaya, tapi dari kantor perwakilan yang terdekat dari alamat si pemesan ini gitu. Nah, pemesan ini apakah pesanan ini oleh konsumen langsung ke kantor perwakilan atau kantor cabang kita dan gudang? Bisa seperti itu, tapi lebih ke kita kumpulkan ke call center kita. Jadi di tim kita ada call center, di situ terima pesanan dari manapun, dari telepon masih bisa. Meskipun sekarang sudah jauh berkurang ya yang untuk pesanan lewat telepon ya, tapi kita tetap sediakan bila mana kalau ada konsumen yang misalnya yang ini beneran enggak sih ini telepon dan segala macam. Dan WhatsApp itu jadi salah satu selling channel kita yang promising. Jadi kita pun semakin berkuat si WhatsApp ini, bukan dengan nambah orang, tapi dengan adopsi teknologi bagus. Jadi kita pasang fitur chatbot dan chat commerce. Jadi Bapak bisa coba nanti di WhatsApp kita 08. WhatsApp channel itu ya? Iya, nomor WhatsApp. Namanya? WhatsApp group atau WhatsApp channel itu ya? WhatsApp bisnis. Bisnis. Akun WhatsApp kita itu, nomor WhatsApp kita itu sudah kita upgrade ke official. Jadi ada centang hijaunya. Jadi pada saat ngechat situ sudah ada yang ngebales itu chatbot. Dan kalau misalnya pilih pengen beli es krim, itu bisa ada step-stepnya, tinggal kayak ngechat biasa. Dan dari pilih produk katalog ya, jadi bisa ya kayak milih di e-commerce itulah. Terus kemudian confirm pesanan, confirm alamat pengiriman itu dengan kayak nitiin si lokasi Gmap-nya itu sendiri. Jadi akan lebih akurat itu. Pembayaran bisa lakukan lewat situ Mas. Jadi konfirmasi pembayaran itu selesai di situ dan semua bisa komplit tanpa ada bantuan manusia. Itu tadi kan di Jawa. Bapak tadi menyebutkan di Jawa. Kalau di luar Jawa, Pak, sekarang ini sudah menjangkau ke sana belum sih, Pak? Sudah. Jadi untuk yang home delivery belum. Tapi untuk yang kantor-kantor kita di luar Pulau Jawa pun juga bisa melayani pembelian es krim. Datang ke situ terus packing dan segala macam itu melayani. Di luar Jawa kita ada 30 juga kantor perwakilan dari Aceh sampai Papua. Jadi Papua pun juga ada di Sorong dan di
Jayapura kita ada 2 cabang di Pulau Papua. Iya. Jadi 30 di Jawa, 30 di luar Jawa, Ya. sekitar 60. Tapi untuk home delivery-nya sekarang ini, sementara masih di Pulau Jawa. Saat ini, ya. Oke, menarik sekali, Pak. Nah, sekarang selanjutnya mengenai ini, Pak, persaingan, Pak. Sekarang ini udah makin banyak loh, Pak, merek-merek es krim itu, Pak. Betul. Jadi sebelum ngomongin persaingan dulu, pasarnya gimana sih, Pak? Tadi sudah saya sebut di awal, hampir semua orang suka es krim, Pak. Gitu. Ya. Kalau industri es krim, saya pernah baca di Euromonitor datanya, itu di 4 triliun pasar si es krim ini sendiri se-Indonesia tahun 2024. Dan saya percaya dengan semakin banyaknya pemain es krim ini juga akan meningkatkan juga konsumsi es krim, yang dalam artian juga es krim kan dari susu ya. Dan artinya konsumsi dari susu secara tidak langsung juga akan meningkat juga gitu loh. Dan sekarang mungkin Campina jadi salah satu produsen es krim lokal, kita lokal dari Surabaya, yang paling kuat saat ini. Dan yang lain, merek-merek lain itu kan juga ada yang dari luar negeri dan segala macam, juga jadi ya teman bermain kalau saya bilang ya. Dan itu juga memberikan edukasi, karena gini, kalau balik lagi ke dunia home delivery atau e-commerce ya, pengalaman kita pada saat kita lakukan live commerce, live di TikTok dan di Shopee untuk selling ya, itu pertanyaannya masih seputar ini caranya pesan gimana, cara kirimnya gimana, emang nggak cair. Jadi edukasi nih. Nah, saat ini mungkin Campina yang baru yang sangat serius untuk hadir di live commerce. Bagus. Kita melakukan live commerce ini setiap hari. Jadi kita jadi salah satu brand SIM yang punya visi menjadi pemain SIM nomor 1 di social commerce. Jadi bukan cuma live commerce, tapi kita juga media affiliate marketing. Artinya dari situ pun kita bisa naikin si konsumsi es krim itu lewat si home delivery. Ya, persaingan makin ketat, tapi dari situ kita juga makin terpacu juga. Tapi kalau nggak ada persaingan kayak ya jadi kan santai-santai gitu ya. Tapi dengan persaingan yang ketat, saya percaya bahwa masing-masing brand ini akan kayak nggak bisa duduk nyender. Tapi selalu kayak gini kan, jadi serius ya. Kayak main game itu kan, kayak begitu, wah ada yang main. Ya, jadi modenya bisa jadi kayak lebih serius gitu sih, kayak gitu. Kalau ngomongin market share, Pak, Campina ini sekarang sudah nomor berapa, Pak? Kita masih di nomor 2. Nomor 2 saat ini. Tapi dengan adanya si pemain-pemain baru yang makin sekarang makin kuat ya. Jadi yang market leader ini pun juga share-nya juga jauh berkurang. Pasti tahu market leader siapa mungkin ya. Tapi dari situ ya, terlepas apakah mengalami pertumbuhan bisnis atau tidak segala macam, yang pasti dengan adanya pemain baru dan masing-masing punya performa yang bagus, dan kuncinya itu tokonya terus nambah. Either itu di modern trade atau di general trade atau traditional trade, kayak toko mom and pops itu ya, toko-toko R&D biasa lah, toko-toko tradisional. Toko-tokonya juga makin banyak. Kalau misalnya kita lihat aja masuk di pemukiman dan segala macam, pasti tinggal pasti ada deh salah satu dari situ. Warung-warung Madura yang legendary 24 jam itu pasti juga udah ada situ gitu. Jadi emang persaingannya itu masing-masing brand ini terus tumbuh sampai sekarang. Nah, menghadapi persaingan yang begitu ketat tadi itu, Pak, kalau ngomongin home delivery itu tadi kan salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Campina ya. Saya nggak tahu apakah di luar sana juga ada yang melakukan seperti itu sih, Pak, home delivery itu tadi. Yang brand lain? Ya. Oh ya. Jadi persaingan itu bukan cuma di toko modern trade, traditional trade, tapi juga di e-commerce. Bagus. Kembali ke momentum tadi ya, pandemi ya. Kita pada saat pandemi itu kayak, ini kok permintaan es krim ini, pesan es krim ini kok kayak ini ya, kayak kayak peak season ya, kayak Ramadan, Idul Fitri dan segala macam. Ternyata pada saat pandemi itu minat untuk beli es krim juga makin tinggi. Bahkan di saat pandemi penjualan kita sempat naik 10 kali lipat. Dan saat itu tahun 2020 momentum kita itu kayak jalan sendiri, dan lain-lainnya itu masih berusaha untuk hadir.
wah gimana caranya dalam waktu dekat ini, ya kan situasinya sama ya di toko-toko yang ada di mall dan segala macam udah nggak bisa beli dan supermarket tutup dan segala macam. Si brand-brand es krim juga mulai berpikir saat itu, sebelumnya nggak mikir, es krim belinya juga di minimarket itu kan. Tapi di situ mereka masing-masing sangat serius berlomba untuk menghadirkan cepat, dan akhirnya kompetisi itu pun juga hadir di e-commerce. Gitu. Jadi saling ngelirik nih. Wah, situ ngelakuin ini dan segala macam. Bahkan kita juga ada langganan seperti data insight ya, yang mengukur kita sebenarnya itu di e-commerce itu kita nomor berapa sih. Dan kemudian perubahan-perubahan atau dinamika apa yang ada di promosi mereka dan segala macam, pricing, kemudian update coverage area itu mereka sudah nambah atau belum, kayak gitu-gitu. Kita selalu amatin. Jadi masing-masing saling lirik juga ternyata. Pasti. Apa itu ini sudah melakukan apa nih, yang lain ternyata ngikut juga itu Pak ya. Terus kadang-kadang kita lihat juga masing-masing, tapi untuk bermain di sini kan tentunya trust dari konsumernya. Kita punya toko, kita jaga ratingnya bagus. 5 itu jadi kayak lain lagi hygiene factor bagus. Apa yang 5? Yang 5. Apa itu menjaga itu 5 itu tadi? Tentunya satu, kita harus punya layanan lagi-lagi call center. Call center ini yang atau bisnis proses ini yang memungkinkan pelayanan terjadi secara maksimal. Jadi kita ngelola kayak Tokopedia kita punya 2 toko, Shopee kita 5 toko, kemudian Blibli ada, Lazada ada, dan kemudian yang lain-lain yang kecil-kecil juga ada segala macam. Nah itu kalau ngelolanya manual itu pun juga akan lama ya. Baru ngecek misalnya Shopee Bandung, login logout ya, adminnya. Surabaya ada yang ngechat. Nah kalau chatnya nggak dibalas lama, kalau chatnya dibalas lama, itu kan jadi kayak males ya. Akhirnya kita pun juga adopsi di tahun 2024 kemarin, kita adopsi untuk pakai OMS atau Order Management System. Jadi semuanya pesanan, semua chat, semua review, testimoni dari masing-masing toko online kita di marketplace atau e-commerce ini ada di satu layar, Mas. Jadi udah ketahuan nih, oh ini ada yang ngechat, oh ini ada yang review, ini ada yang pesan nih, ini ada yang diskusi produk dan segala macam. Ini tim kita udah bisa reaksi dengan cepat. Ditambah lagi dengan tahun 2024 kemarin itu bareng kita juga tambah chatbot, tapi masih sederhana. Nah tahun ini kita naikin levelnya jadi yang chatbotnya lebih bagus dan ada fitur chat commerce-nya tadi. Jadi bisa transaksi lewat WhatsApp dengan kayak ngechat aja dengan orang, tapi itu buat semua. Gitu. Itu tadi inovasi dari bidang penjualannya seperti itu ya. Nah, kalau inovasi-inovasi produknya Pak, Bapak tadi kan nyebutkan di awal ada produk unggulan untuk segmen ini itu ya. Terus ada segmen apa lagi itu ya. Nah, kalau inovasi di produk-produknya Pak, apakah itu perlu diupdate juga sih Pak? Inovasi produk banyak nih, karena hampir tiap kuartal kita keluar ya. Tapi yang paling 2024 baru sama tahun 2025 ini akan menghadirkan apa? 2024 dulu Pak. Saya pengen cerita ini kayaknya ya. Kita salah satu hal yang kita lakukan adalah kolaborasi. Bukan kayak mungkin ada satu era di mana there's no longer competition tapi collaboration. Nah kita collab tahun lalu itu dan itu cukup berhasil. Saya bilang kan berhasil karena barusan saya dapat kabar itu mendapat beberapa penghargaan untuk campaign new product launchingnya. Jadi kita punya es krim yang ditujukan untuk teen, yaitu Concerto, Mas. Concerto kita kolaborasi dengan Ultra Jaya. Jadi kita keluarin Concerto iconic. Jadi iconic itu ICOW, cow, sapi, itu adalah ikonnya dari si Ultra Jaya. Concerto iconic Black Moon. Es krimnya itu cone-nya hitam, Mas. Es krimnya juga hitam. Packagingnya hitam. Jadi beda dengan yang lain. Jadi kayak kampanye segala macam itu dikasih pakai kata slang itu kayak bukan mencoba tapi moon coba beda kan, dark moon black moon atau bukan mencoba tapi moon coba. Nah itu pun juga kita luncurkan eksklusif itu di salah satu e-commerce kita boleh sebut Astro, dan itu
cukup heavy sampai ke OH dan segala macam, sampai di mana KRL dan MRT segala macam, dan akhirnya itu jadi kayak dapat perhatian lebih, sampai pada saatnya launchingnya pun juga melibatkan beberapa mega KOL. Dan akhirnya dari situ, satu lagi, karena pakai si quick commerce ini pengiriman cepat kan ya, kayak 10 menit sampai 30 menit, dan kita kerjasama dengan si Astro dan juga dengan si Ultra Jaya ini, kita hadirin playlist di Spotify. Jadi ini ada nih, kita kurasi lagu-lagu sambil menunggu pesanan itu datang. Itu lu bisa dengerin yang namanya si playlist ini 10 sampai 30 menit sampai di rumah. Jadi whole experience tentang es krimnya ini juga akan lebih berasa dan memorable. Itu mungkin salah satu inovasi ya. Terus kemudian yang kedua ini, kita zaman sekarang kan makin peduli dengan sampah plastik ya. Kita ada produk baru namanya Fruitsy, itu semacam water ice karena tidak ada kandungan es krim di situ. Itu rasa apel, Fruitsy apple, dan packagingnya itu sama sekali nggak mengandung plastik, Mas. Jadi jadi kayak sleeve-nya itu dari kertas. Dan lidnya, tutupnya ini dari aluminium foil, jadi lebih ramah lingkungan dibanding itu bentuk ini ya, bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan juga. Terus kemudian ada satu tren di mana sekolah tertentu itu tidak menerima produk yang mengandung plastik, Mas. Jadi kalau packagingnya kertas segala macam itu akan masuk. Nah, kita masuk dengan packaging yang nggak mengandung plastik, dan itu bisa diterima di situ. Jadi memang butuh inovasi-inovasi atau update produk-produk terbaru seperti itu untuk kembali menggugah keinginan orang untuk mengkonsumsi es krim sih Pak ya. Karena ya itu tadi Bapak menyebutkan bahwa es krim ini bukan kebutuhan pokok gitu kan. Tapi orang-orang butuh di-trigger nih, butuh dipancing nih. Udah berapa lama kamu nggak makan es krim ini loh, aku ada produk baru gitu ya. Iya. Begitu nonton kita pun juga lewat istilahnya 360 ya. Kemarin kita contohnya lewat launching si Concerto Iconic ini, kita juga di TV kita ada, di digital media kita juga ada, OH ada, sampai kita pikirin totalnya. Jadi pada saat lewat Instagram, lihat iklannya, di situ ada story, ternyata itu kemudian diklik ada link belanja dan segala macam, terus belanja tuh. Terus kemudian ada di video TikTok, sekarang udah bisa nyematin keranjang kuning ya. Nah, itu juga kita lakukan. Jadi di shopping video memungkinkan pada saat apa nih, klik, terus kemudian bisa same day. Jadi jarak antara awareness sampai ke purchase acquisition itu lagu within seconds sih. Ada beli segala macam kayak gitu. Tahun ini Pak, inovasinya apa lagi rencana Pak? Terutama di bidang produknya dulu, untuk kategori produknya dulu. Kuartal ini pun juga kita akan sebenarnya kita akan launch suatu produk baru, tapi saya belum bisa ngomongin. Untuk Iconic yang tadi Concerto itu akan punya 2 rasa. Terus kemudian kita clue-nya adalah kita mengeluarkan sejumlah, bukan satu produk, 2 produk, tapi sejumlah grup atau series produk baru yang relate sama satu komunitas, itulah yang gede. Itu jadi mengeluarkan es krim sekarang yang baru itu bukan sekedar wah ini flavor dan segala macam, tapi kita kan harus pikiran dulu, ini orang kita tujukan ke siapa. Jadi kalau kita bikin campaign ini, kita ngobrolnya sama siapa udah tahu dulu nih. Jadi dengan udah mendesain seperti itu, si target audience ini ngerasa relate dengan produk dan cara kita berkomunikasi, dan akhirnya no hesitation, no doubt, mereka akan wah ini SM yang saya banget gitu loh. Jadinya mereka akan terserah, mereka bisa ke toko terdekat kalau misalnya nggak biasa dengan belanja lewat
O2O kayak AlphaGift dan teman-temannya, atau lewat e-commerce, dan e-commerce pun sekarang juga ada pilihan instant courier. Ya. Jadi klik, pilih Ya. instant courier, nggak sampai sejam tahu-tahu datang tanpa keluar rumah. Nah itu kan kemudian buat apa namanya konsumen sekarang itu mungkin kayak gitu ya. Oke, Pak, Bapak tadi juga mengungkap bahwa masih ada konsumen yang ragu gitu ya, Pak ya. Oh ya, I know. Mau beli es krim ragu nanti datangnya lama apa enggak, sampai rumah aman apa enggak. Untuk mengedukasi itu gimana sih, Pak? Nah, salah satu hal yang buat edukasi di mana brand lain belum melakukan secara serius, at least sampai saat ini, sampai brand talk ini dilakukan, kita salah satunya lewat si live commerce ini. Live commerce itu tadi. Salah satunya itu saya bilang itu sangat efektif. Kenapa? Karena setiap kali kita lakukan live itu pasti selalu ada pertanyaan berulang. Artinya kan yang nonton itu kan bukan itu aja, pasti berganti dan segala macam sampai artinya mungkin nonton kedua ketiga baru dia convince untuk oke, saya beli deh, karena pada saat dia masuk ke halaman produk tersebut dia ngebaca review testimoni dan situ bagus, ratingnya 5, 4, at least 4,8 ke atas itu kan misalnya, dia akan wah ini berarti aman dong, karena yang sudah beli itu berapa gitu. Di salah satu platform untuk live commerce itu atau di e-commerce ini dia sudah bisa katakanlah TikTok lah ya. Kalau buka TikTok itu pada saat ngelihat thumbnail produk itu udah ketahuan berapa yang sudah terjual. Itu buat saya itu salah satu hal yang ampuh untuk meyakinkan sih. Wah, udah terjual 30.000, berarti aman dong. Terus kemudian rating toko aman dan segala macam, rating toko di 5 dan segala macam. Yang ngasih bintang 5 itu kayak hampir 95%, dan itu kan jadi kayak percaya sebelum bertemu dengan brandnya, karena kayak brandnya itu pasti akan ngomong wah produk saya paling bagus, tapi konsumen yang ngomong ya udah selesai gitu. Kayak gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir, Pak. Jadi Campina sudah berusia 53 tahun, ya kan? Lahir sejak tahun 1972. Dan sekarang menjadi salah satu market leader lah di bisnis es krim ini ya, Pak ya. Pertanyaan terakhir saya, apa sih Pak yang menjadi kunci eksistensi es krim Campina yang sampai dengan sekarang, Pak? Mungkin ada 3 ya Mas yang bisa saya jelasin. Pertama, quality. Kita nggak pernah main-main sama quality. Kita nggak pernah kompromi dengan quality. Kita nggak pernah menurunkan kualitas hanya untuk ketemu harga murah dan lebih terjangkau. Karena di luar sana mungkin ada es krim yang jual lebih murah dan segala macam, harga coretnya luar biasa, tapi saya percaya bahwa akan kembali ke kualitas sih. Karena harga bukan harga, kualitas nggak bohong. Kita punya kualitas yang kita terus kita jaga sejak tahun 72, terus ada sampai sekarang, jadi salah satu proof bahwa quality is above anything. Kedua adalah strategi channel. Kita ada di hampir semua channel, modern, traditional, sampai home delivery atau direct to consumer ada dan segala macam, aman. Kita ada di situ semua, dan kemudian market penetration yang harus agresif. Ya kita tahu bahwa Indonesia ini negara kepulauan. Jawa mungkin hampir setiap cikal bisa kita cover. Tapi kalau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua kan juga perlu waktu untuk perluas market kita, dan itu yang terus kita lakuin. Mungkin 3 itu yang jadi kunci ya. Baik Sobat Brand, demikian tadi ya obrolan kita, bincang-bincang kita dengan es krim merek Campina. Menarik sekali, tadi sudah diungkapkan oleh Pak Yoga mengenai produk-produknya seperti itu ya. Terus yang kalau saya tertarik dengan inovasinya home delivery ini. Jadi kapan nih Sobat Brand terakhir makan es krim? Dan es krim apa yang Sobat Brand makan? Kalau belum, mungkin bisa dicobain yang es krim Campina home delivery itu tadi. Dan sekarang bisa pesan, dan mungkin nanti sudah bisa datang, sudah bisa dinikmati seperti itu ya. Baik, demikian tadi Sobat Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia. Saksikan terus Info Brand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel, untuk mengetahui brand-brand apa lagi yang akan kita kupas, akan kita bahas selanjutnya. Karena itu jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kasih komentarnya kira-kira brand apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya.
Terima kasih Pak Yoga, Ya. menarik sekali obrolannya. Benar juga, Mas.